di balonnya itu kirimin sekalian Blackpink, BTS gitu. Jadi pas mereka mendarat dari balon itu, nah langsung tuh Blackpinknya perform. Oke, Blackpink, yes. Turut. Nah, warga Korea Utaranya kan jadi bingung. Wih, ada apa nih tiba-tiba di ladang sawah nih ada orang nari-nari. Akhirnya mereka pada nontonin kan. Pada nontonin, wih keren juga nih musiknya gitu. Kita nggak pernah nih melihat musik seperti ini. Halo, selamat datang kembali di jam 8 Worldwide bersama gue Irfan Rapsodi. Bagaimana kabarnya nih? Semoga yang menonton ini atau tidak sengaja mengklik video ini selalu diberikan kesehatan. Kalau sekarang yang lagi sakit, semoga cepat disegerakan sembuhnya ya penyakit yang dideritanya. Semoga kedepannya Anda menjadi orang yang berbahagia dan nah, kali ini gue akan menceritakan sebuah berita ya yang lagi rame belakangan beberapa minggu belakangan lah di negara yang tempat di mana K-pop itu berasal, yaitu Korea Selatan, beserta dengan tetangganya, yaitu Korea Utara ya. Nah, beberapa minggu belakangan ini, ketegangan antara Korea Selatan dan juga Korea Utara ini lagi memanas lagi nih. Tetapi dipicu itu bukan oleh kan biasanya ada latihan rudal balistik lah dari Korut yang ngebuat ngebluff Korea Selatan atau latihan perang yang membuat kedua negara ini tegang gitu kan, gontok-gontokan. Tetapi kali ini itu karena adanya perang balon. Nah, perang balon ini kayak gimana sih? Jadi Korea Utara itu menerbangkan balon-balon besar yang berisi puntung-puntung rokok, sisa-sisa pakaian yang sudah tidak terpakai, bahkan ada pampers, bekas pampers ya, yang juga itu dikirim melalui balon tersebut. Pokoknya hal-hal yang berbau sampah lah dikirim ke arah Korea Selatan. Jadi lu bayangkan balon-balonnya itu gede ya. Jadi balon yang sangat besar tapi bukan balon udara ya. Balon yang besar. Nah, itu di bawahnya yang gak perlu di balon nih. Di bawahnya itu adalah barang-barangnya yang dikirimkan. Nah, ini dikirimkannya tepatnya ke perbatasan antara kedua negara tersebut ya. Jadi bukan ke ibu kotanya, ke Seoul atau ke Pyongyang. Ini jauh banget gitu. Kenapa sih? Apa yang menjadi pemantik hingga Korea Utara tuh melakukan itu? Jadi ini dari versi Korea Utara dulu ya. Menurut petinggi Korea Utara, ini adalah aksi balasan terhadap Korea Selatan. Karena sebelumnya ada grup aktivis bernama Fighters for Free North Korea atau disingkat FFNK. Yang isinya adalah grup ini itu adalah mantan-mantan warga dari Korea Utara yang berhasil kabur dari Korea Utara ke Korea Selatan. Mereka ini itu mengirimkan balon-balon besar ya, persis seperti yang dikirimkan Korea Utara, tapi isinya itu uh, kalau yang beberapa minggu belakangan ini isinya adalah 200.000 selebaran, sorry bibir gue agak ini, selebaran propaganda menentang Kim Jong Un. Ada 5.000 USB berisi musik-musik K-pop dan juga drama-drama Korea, serta 2.000 lembar pecahan uang $1. Nah, grup ini itu telah melakukan aksinya udah lama ya, dari tahun 2016. Mereka ini mengirim barang-barang yang dilarang oleh Korea Utara, seperti obat-obatan, makanan, pakaian-pakaian yang masih bersih, dan lembaran propaganda tadi yang menentang Kim Jong-un. Pyongyang, ibu kota Korea Utara ini pemerintahannya, itu mereka mengklaim per Mei kemarin, mereka sudah mengirimkan 3.500 balon. Kalau di total beratnya itu ada 15 ton sampah yang sudah mereka kirimkan ke Korea Selatan. Nah, aktivis dari Korea Selatan ini mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan berhenti melakukan aksinya, walaupun itu dilarang oleh pemerintah Korea Selatan sekalipun. Jadi lumayan berani juga nih aktivis-aktivis mantan warga Korea Utara ini untuk ngebuat warga-warga dari Korea Utara
ayo kita gabung ke Korsel aja, kita tinggalin ke Korea Utara biar kosong tuh negara gitu paling. Nah, ini bukanlah hal baru bagi kedua negara. Perang psikologis ini tuh sudah ada sejak zaman Perang Dingin ya. Kedua negara ini udah saling mempengaruhi para warganya satu sama lain itu dengan propaganda-propaganda. Di sepanjang perbatasan mereka atau dikenalnya itu adalah DMZ, Demilitarized Zone, bukan MEGI ya, MEGI Z. Nah, di perbatasan itu dulu pernah ada speaker-speaker besar yang antara kedua negara ini, jadi yang dari Korea Selatan, dari speaker besar itu menyalakan lagu-lagu propaganda Korea Selatan, sementara itu dari yang Korea Utara itu menyalakan lagu-lagu propaganda Korea Utara. Jadi kalau lu bayangin ya, musiknya di play, lu jadi tentara perbatasannya kan pasti keganggu ya psikologisnya. Aduh, berisik banget nih gitu. Jadi bawaannya emosi. Nah, akhirnya kalau ada salah satu yang nembak duluan udah kelar perang lagi gitu kayak tahun 1950 sampai 53 kalau nggak salah. Sebenarnya pada tahun 2000 kedua negara ini sepakat untuk udahlah nggak usah lagi mempengaruhi satu sama lain warganya mereka. Karena mereka kedua negara ini sepakat nih, oke kita nggak akan melakukan aksi-aksi propaganda seperti itu lagi. Tetapi per 2016 ya, itu aktivis FFNK ini mereka menjalankan aksi tersebut, balon-balonnya ini nih. Tujuan mereka tuh simple sebenarnya, untuk membangunkan warga Korea Utara itu dari rezim Kim Jong-un. Jadi kan kalau warga Korea Utara tuh mereka kan nggak tahu dunia luar ya, karena benar-benar dikontrol oleh pemerintahan Kim Jong-un. Jadi yang dia tahu adalah negara mereka tuh paling paling oke lah dibanding negara lain. Dan bahkan Kim Jong-un ini udah dikultuskan ya, udah kayak Tuhan bagi warga negara Korea Utara. Ya iyalah kalau lu lahir sampai besar di satu daerah, lu nggak pernah kemana-mana, lu nggak tahu informasi dari luar seperti apa, sementara di daerah itu lu dicekokin dengan informasi yang oke pemimpin kita gini, negara kita bagus gini-gini, dari kecil digituin terus, ya otomatis terpatri lah di dalam pikiran lu. By the way ini gue ada jerawat nih di sini. Kalau ada yang punya obat jerawat ngilangin di sini, tolong kabarin deh gitu. Agak mengganggu ya. Akhirnya nih pemerintah Korea Selatan, pemerintah Seoul itu membuat peraturan tidak boleh mengirimkan balon-balon berisi selebaran ke Korut karena mengingat aksi dari aktivis ini juga ngebuat kedua negara malah jadi bersih tegang terus kan. Tetapi pada tahun 2023, pengadilan Korsel ini membatalkan peraturan tersebut karena dirasa itu membatasi kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi. Ya akhirnya dilanjut lagi lah sama para aktivis itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi lain ya, kalau kita memposisikan diri sebagai warga yang tinggal di perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara, itu kan kasihan ya. Masyarakat di sana yang mayoritas adalah lansia, mereka ini takut akan adanya perang antara Korea Selatan dan Korea Utara lagi seperti dulu, di mana mereka tuh masih mengingat dengan jelas pada tahun 1950-an itu bagaimana perang antar kedua negara ini memutus tali persaudaraan mereka malah. Jadi ada yang abangnya itu tinggalnya di Korea Utara, sedangkan dia tinggalnya di Korea Selatan. Karena perang tersebut, akhirnya mereka putus hubungan tuh, nggak tahu abangnya seperti apa, apakah masih hidup, atau adiknya masih hidup atau enggak. Begitupun juga sebaliknya. Jadi itu yang mereka takutkan. Soalnya kan kalau dari balon-balon gitu, uh, Kim Jong-unnya bener-bener udah emosi banget, kalap, hilaf. Udah deh kita kirim rudal aja lah satu ke Korsel. Dikirim satu, nah Korsel kirim 100. Udah perang lagi kan mau nggak mau. Yang satu di backingin ini, satu backingin ini ya udah kelar bro. Kasihan uh, Blackpink. Nah menurut gue nih, kalau boleh saran, sebenarnya ya apa yang dilakukan oleh aktivis ini harusnya lebih kreatif ya.
Jadi itu benar-benar memperlihatkan apa sih yang lagi rame di Korea Selatan ini. Jadi nggak hanya USB berisi lagu-lagu Korea Selatan gitu. Kan belum tentu juga warga Korut punya komputer buat iniin masukin USB-nya terus ngeplay. Nah kalau bisa di balonnya itu kirimin sekalian Blackpink, BTS gitu. Jadi pas mereka mendarat dari balon itu, nah langsung tuh Blackpink-nya perform. Oke, Blackpink, yes. Turut 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 turut. Nah, warga Korea Utaranya kan jadi bingung. Wih, ada apa nih tiba-tiba di ladang sawah nih ada orang nari-nari. Akhirnya mereka pada nontonin kan. Pada nontonin, wih keren juga nih musiknya gitu. Kita nggak pernah nih melihat musik seperti ini. Akhirnya Blackpink bilang, oh kita dari Korea Selatan. Nah, musik-musik seperti ini banyak tahu di Korsel. Nah, akhirnya orang-orang Korut pada ngikut. Itu sebenarnya lebih kreatif ya. Cuma gue nggak tahu di perbatasan pada masih hidup apa enggak tuh. Kalau seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau ngambil dari sisi olahraga. Misalnya dirasa di Korut nih banyak atlet-atlet bagus, potensi. Nah, kita kirim aja Park Ji-sung dengan Son, Heung-min Son dari Tottenham. Dia nyampe lewat balon gitu kan, set, udah jugglingnya berdua, juggling, passing-passing. Balik tuh, warga ngeliat, nih ada apa nih? Dia liatin, ditanya sama warga, bang ngapain bang? Ini main bola nih, ah udah bareng aja. Akhirnya bareng tuh main bola, tarkam gitu kan, udah selesai, udah, bang kapan-kapan sparring di tempat kita lah. Akhirnya warga Korutnya sparring ke Korsel, udah nggak pulang-pulang lagi Korut. Nah itu kan bisa salah satu cara ya. Ya itu saran aja kalau nggak bisa ya mau gimana lagi. Jadi itu hari ini yang gue ceritakan ketegangan antara kedua negara Korsel dan Korut. Semoga kedepannya tidak ada ketegangan lagi, bisa hidup berdampingan dan uh, berdamai lah. Walaupun gue nggak tahu juga sih kapan ya. Semoga informasi ini berguna bagi lu semua. Kalau ada informasi yang salah atau kurang atau perkataan gue yang kurang berkenan gitu, boleh komentar di bawah biar kedepannya ini menjadi pemicu gua membuat video lebih bagus lagi dari sebelumnya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam keadamaian dalam kehidupan ini.